Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di dalam Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kami kepadamu Tuhan, karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Semalam boleh kami lalui dalam peristirahatan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau izinkan kembali kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua untuk memulai hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kami akan pakai sebagai pedoman untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama yaitu dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan mengabarkan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yang kedua dari Efesus 6 ayat yang ke-15. Hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, dan terlebih dari itu melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang pembawa kabar damai, kabar baik dan kabar keselamatan bagi Sion. Waktu itu umat Allah sedang tertekan karena runtuhnya Yerusalem dan penindasan Babel. Di tengah tekanan tersebut, Tuhan menyapa dan menenteramkan mereka melalui Nabi Yesaya. Dia memberi janji tentang datangnya pembawa damai dan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, dan itu sungguh benar adanya. Lihatlah bagaimana seorang lumpuh, seorang tuli, seorang bisu, seorang buta, dan orang yang kerasukan setan disembuhkannya. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan nyawanya agar setiap orang berdosa yang menerimanya mendapati jalan pendamaian dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kita diutus menjadi saksi yang meneruskan berita damai dimanapun kita berada. Baik melalui tutur kata kita, terlebih melalui tindakan nyata di dalam kasih, sehingga kabar baik Injil pun dapat mengubah hidup kita yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melaksanakan panggilan Allah tidaklah mudah, karena kita menghadapi 3 penghalang, yaitu kecenderungan melakukan kebiasaan lama, lingkungan yang berdosa, dan usaha tipu muslihat iblis untuk membuat kita gagal melaksanakan panggilan Allah. Rasul Paulus berkeyakinan bahwa orang percaya itu seperti prajurit yang harus berperang secara rohani melawan iblis dan seluruh pengikutnya yang disebut sebagai pemerintah, penguasa-penguasa,
penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Untuk dapat menanggalkan tipu muslihat iblis, kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil, kemudian perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh firman Allah, serta doa. Doa adalah satu-satunya senjata untuk membela diri untuk menyerang yang tidak dibatasi oleh ruang. Apakah kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam situasi perang secara rohani? Apakah kita telah memakai semua perlengkapan senjata rohani yang telah disediakan Allah? Bila kita mengabaikan salah satu perlengkapan senjata rohani yang disediakan Allah, kita seperti menyediakan diri untuk dikalahkan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Efesus 6 ayat yang ke-15 dikatakan berkasutkan kerelaan. Berarti ada niat yang tulus dan kemauan kita untuk melaksanakan tugas dengan baik, tidak dengan terpaksa. Hasil seseorang yang ringan langkah melakukan pekerjaan akan jauh lebih baik hasilnya dari orang yang berat melangkah. Apapun tugas dan tanggung jawab yang kita terima, mari lakukanlah dengan kerelaan dan dengan tulus. Memberitakan Injil bukan hanya membacakan dan melafalkan nats Alkitab bagi orang lain, tetapi menunjukkan keteladanan sikap dan pribadi yang memiliki integritas di dalam menjalankan tugas. Maka kita telah menjadi kesaksian yang membawa pengaruh di sekitar kita. Kerelaan memberitakan Injil menjadi amanat yang harus kita terima dari Yesus Sang Raja Gereja. Yesus memanggil kita untuk memberitakan Injil di mana kita bekerja dan berkarya lewat keteladanan, lewat pikiran kita, lewat perbuatan dan perilaku, dan bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus agar kita mampu bergerak dan mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti Bapak Ibu mungkin sudah dan sering dengar pujian seperti ini, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hati kakimu melangkah dalam rencanamu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah pasukan prajurit-prajurit Kristus yang siap berperang melawan kuasa kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu yang begitu indah, di mana tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk menyebarkan kabar kebaikan yang Engkau telah titahkan kepada kami, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kegelapan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh menjadi pedoman dan menuntun kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Engkau memampukan kami untuk melakukan ini semua karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan hari yang baik di mana kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami memulai pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, tuntunan Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami bisa memberikan kabar baik itu
dimanapun kami berada, baik itu melalui perkataan, melalui sikap dan perbuatan kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami memohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami pengampunan dan pengasihan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku, selamat berkarya. Tetaplah setia untuk melakukan tugas pelayanan dan pekabaran Injil dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Shalom.